Dapatkah kamu membayangkan jika dinosaurus tidak punah oleh meteor saat itu? Dan bagaimana jadinya jika kita harus hidup berdampingan dan berbagi ruang dengan mereka? Jika itu terjadi, maka dunia di mana manusia huni saat ini menjadikan manusia bukan satu-satunya penguasa rantai makanan, melainkan berbagi ruang dengan predator-predator berukuran stadion dan herbivora yang bisa memakan pohon utuh dalam sekali gigit. Jika asteroid yang jatuh 66 juta tahun lalu tidak pernah menghantam bumi dan memusnahkan para dinosaurus, bagaimana keadaan planet kita sekarang? Apakah manusia akan berkembang seperti sekarang? Apakah kota-kota besar bisa berdiri tegak di tengah ancaman reptil raksasa yang mengintai dari balik hutan? Pertanyaan ini memunculkan berbagai spekulasi ilmiah dan imajinatif yang menarik, mulai dari dampaknya terhadap ekosistem hingga perubahan besar dalam sejarah peradaban manusia. Kali ini Nada Rimba akan membahas bagaimana kehidupan kita jika harus hidup berdampingan dengan dinosaurus dan bagaimana keadaan bumi jika dinosaurus masih ada hingga saat ini. Dinosaurus mendominasi bumi selama lebih dari 160 juta tahun, jauh lebih lama dari keberadaan manusia modern yang baru beberapa ratus ribu tahun. Kejadian kepunahan massal di akhir periode Kapur membuka jalan bagi mamalia untuk bangkit. Namun bagaimana jika itu tidak pernah terjadi? Dalam skenario ini, dinosaurus tetap menjadi penguasa daratan. Keanekaragaman mereka berkembang, dan mungkin saja mereka berevolusi lebih cerdas. Beberapa paleontolog bahkan berspekulasi tentang kemungkinan dinosaurus berkecerdasan tinggi. Mamalia mungkin tidak akan pernah berevolusi karena tekanan kompetitif yang tinggi dari kehadiran dinosaurus. Sedangkan manusia akan mengalami keterlambatan dalam perkembangan teknologi karena ancaman konstan dari makhluk besar tersebut bisa memaksa manusia untuk lebih fokus pada bertahan hidup ketimbang menjelajahi sains dan teknologi. Dengan dinosaurus tetap hidup, ekosistem global akan sangat berbeda. Kota-kota besar seperti New York atau Jakarta mungkin tidak akan pernah dibangun. Daerah-daerah luas akan tetap menjadi cagar alam alami, dihuni oleh spesies besar seperti Tyrannosaurus Rex, Triceratops, atau Brachiosaurus. Jika manusia mampu bertahan, kemungkinan akan hidup di komunitas kecil, tersembunyi di pegunungan atau pulau-pulau terpencil, menghindari wilayah yang dikuasai predator besar. Pertanian, domestikasi hewan, dan pembangunan akan jauh lebih lambat atau terhambat karena tekanan lingkungan yang penuh dengan dinosaurus. Kehidupan seperti dalam mitos prasejarah akan menjadi kenyataan. Peradaban dan alam liar hidup berdampingan, tapi tidak pernah sepenuhnya bersatu. Andai manusia berhasil membangun teknologi seperti sekarang, interaksi antara peradaban dan dinosaurus akan sangat kompleks. Akan muncul industri baru, teknologi perlindungan terhadap serangan dinosaurus, kendaraan lapis baja, drone pemantau raptor, bahkan senjata khusus untuk mengatasi dinosaurus. Dinosaurus herbivora mungkin akan diburu atau diternakkan untuk konsumsi, namun dengan risiko yang sangat tinggi mengingat porsi makan dan ukurannya yang besar yang mampu menumbangkan sebatang pohon. Kota-kota akan dibangun dengan sistem pertahanan tinggi, menyerupai benteng futuristik, mirip seperti dalam cerita fiksi ilmiah atau film seperti Jurassic Park. Hubungan antara manusia dan dinosaurus bisa jadi tidak selalu konflik. Kemungkinan beberapa dinosaurus dapat dilatih untuk keperluan transportasi atau militer dan akan menjadi cabang ilmu dan bisnis tersendiri. Di dunia modern, bahkan tanpa dinosaurus, manusia menghadapi tantangan besar seperti perubahan iklim, deforestasi, dan kepunahan spesies. Dengan kehadiran dinosaurus, tantangan-tantangan ini akan menjadi lebih parah. Habitat mereka yang luas akan berbenturan dengan ekspansi manusia. Konflik antara konservasi dan pembangunan akan semakin intens.
Jika manusia tidak belajar dari masa lalu dan tetap mengeksploitasi alam secara serampangan, maka dinosaurus modern bisa menghadapi kepunahan kedua, bukan karena asteroid, melainkan karena ulah manusia. Ini menjadi ironi tragis. Makhluk yang selamat dari kehancuran global kini terancam oleh makhluk kecil yang menguasai dunia melalui teknologi. Membayangkan dunia di mana dinosaurus masih hidup bukan hanya sebuah eksperimen fiksi ilmiah, tetapi juga pengingat akan rapuhnya keseimbangan ekosistem dan betapa bergantungnya nasib spesies pada kejadian kosmik dan keputusan biologis. Dinosaurus mengajarkan kita bahwa tidak ada makhluk yang benar-benar abadi. Kehidupan adalah perjuangan antara adaptasi dan perubahan. Jika dinosaurus masih ada, mungkin kita tidak pernah jadi seperti sekarang. Tapi melalui imajinasi ini, kita bisa belajar menghargai dunia yang telah terbentuk dan betapa pentingnya menjaga keberlanjutan bagi masa depan umat manusia dan makhluk lainnya.